untuk uang pun sekarang modelnya digital, Ustaz. Kalau kita ambil contoh produknya ada GoPay, OVO, Tikes, dan lain sebagainya, Ustaz. Nah, sebenarnya hukum e-money atau uang digital ini bagaimana, Ustaz? Kalau pinjaman itu dalam sebuah kaidah dikatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada di dalamnya manfaat, maka itu termasuk riba. Nah, begitu pula ketika kita menarik uang di perusahaan e-money tadi. Itu pada asalnya boleh-boleh saja, karena tadi kita meminjamkan. Yang akan menjadi masalah adalah ketika kita meletakkan uang kita tadi, kita mendapatkan manfaat ya. Disebabkan karena kita minjami uang tadi atau menaruh uang tadi. Dan diskon 30% itu kalau dalam hakikatnya ini riba itu tadi, Ustaz ya? Iya, itu manfaat dari meminjam uang tadi, berarti riba tadi. Kalau semisal ada sebuah restoran, Ustaz, ingin memasang layanan uang digital atau mungkin ingin memasang ya tadi GoPay, OVO dan lain sebagainya untuk sistem pembayaran. Nah, untuk pemilik restorannya ini hukumnya bagaimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar sekalian, selamat datang kembali di podcast Surawi Mengaji, yang mana di sini kita akan membicarakan berkaitan dengan topik-topik menarik seputar permasalahan agama Islam dan juga dengan narasumber yang tentunya bergantian di tiap episodenya. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu guru kita. Beliau adalah dosen Stiali bin Abi Thalib dan juga Mudir Ma'had Al-Lisan Al-Ustaz Andi Fahmi. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, tayyib. Antum bagaimana? Alhamdulillah baik, Ustaz. Di episode kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan muamalah, Ustaz. Yang mana di era modern sekarang ini semuanya serba digital. Nah, semuanya kan mempunyai smartphone masing-masing. Bahkan untuk uang pun sekarang modelnya digital, Ustaz. Ada kalau kita ambil contoh produknya ada GoPay, OVO, Tikes, dan lain sebagainya, Ustaz. Nah, sebenarnya hukum e-money atau uang digital ini bagaimana, Ustaz, dalam Islam? Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Berkaitan dengan e-money dan lainnya dan yang semisalnya, ini hukumnya apa? Tentu sebelum kita berbicara tentang hukumnya apa, ya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa hakikatnya e-money ini, apa statusnya, apa akadnya. Kita melakukan pendekatan-pendekatan fikihnya sampai kita bisa menjelaskan tentang hukumnya. Perlu difahami terlebih dahulu bahwasanya dalam masalah muamalah seperti ini bukan masalah yang gampang sebenarnya, karena perselisihan di dalamnya juga sangat banyak. Bahkan masalah riba saja, misalkan naruh uang di bank, pinjam uang di bank yang sudah jelas-jelas ada ribanya, ada tambahannya saja, itu masih ada yang mengatakan tidak masalah selama saling ridho misalkan. Padahal hukumnya sudah sangat jelas, apalagi dalam masalah-masalah yang lebih terperinci lagi, khususnya dalam masalah e-money ini. Dan di sini ya sebelumnya ya kita sampaikan bahwasanya ini apa yang kita fahami, tidak ada paksaan untuk mengikuti pendapat, sehingga bisa saling menghargai dan juga kita melihat dari sudut pandang mana kita menghukuminya. Tapi berkaitan dengan e-money, uang digital dan yang selainnya, perbedaan hukumnya itu kembali kepada hakikat dari peletakan uang kita di perusahaan e-money ini. Apa statusnya, apa akadnya. Setidaknya dua pendapat yang masyhur dalam masalah ini, bahwasanya kita menaruh uang di perusahaan e-money ini adalah sebagai akad titipan. Yang kedua sebagai akad pinjam-meminjam. Maka kita juga harus mengetahui konsekuensi dari kedua akad yang berbeda ini, yang mengatakan bahwasanya ini adalah akad titipan, sehingga kita bisa mengambil kapan saja, ini karena titip. Ada mengatakan pinjaman karena di uang yang kita taruh di perusahaan e-money ini berpotensi untuk dimanfaatkan dan dipergunakan. Nah, bagi yang mengatakan bahwasanya ini adalah titipan, ya kita harus mengetahui bahwasanya konsekuensi dari barang titipan adalah apabila uang tersebut hangus, hilang, maka orang yang dititipi dia tidak bertanggung jawab.
Selama bukan karena keteledorannya. Dalam status ini perusahaan e-money tadi Ustaz. Perusahaan e-money tadi. Itu kalau statusnya titipan. Jadi kalau misalkan kita nitipkan uang di sana, kita harus siap menerima konsekuensi. Hilang dan lain sebagainya. Kalau hilang, terus kemudian kena hack dan yang lainnya, dicuri uang kita, maka kita harus menerima. Oh, namanya juga titip, karena akadnya adalah amanah, hilang ya sudah. Dan pihak perusahaan tadi tidak berkewajiban untuk mengembalikannya. Ini kalau titip. Kalau kita meminjamkan, maka perusahaan tersebut bebas untuk menggunakannya. Dan kalaupun hilang sengaja ataupun tidak sengaja, maka wajib untuk mengembalikan sejumlah dengan yang dipinjamkannya. Jadi kalau misalkan hilang, misalkan ya kita wajib menuntut atau boleh menuntut. Kalau ikhlas sih nggak masalah ya. Cuma kan biasanya banyak yang nggak ikhlas itu. Nggak ridho. Nah, maka dan kenyataannya kan seperti itu. Dan pihak perusahaan e-money itu bisa memanfaatkannya, dan biasanya mereka manfaatkan untuk ditaruh, meskipun ini sudah aturan, tetap setornya ke bank, BI, lagi, ke BI, didepositkan ke BI, dan itu pasti kena bunga. Meskipun yang memanfaatkan bunganya di situ adalah perusahaan e-money, atas nama perusahaan e-money, bukan atas nama kita. Berarti kalau itu menggunakan atas nama perusahaan e-money, menunjukkan bahwasanya uang kita dimanfaatkan. Uang kita telah dipinjam, meskipun kita nggak pernah bilang minjamkan, nggak pernah. Tapi kalau kita melihat bahwasanya itu melihat dari hakikatnya, berarti itu lebih dekat adalah kita sedang meminjamkan uang tersebut, sebagaimana kita menaruh uang di bank. Nggak pernah kita datang ke bank, Mbak teller misalkan, atau Mas teller, saya meminjamkan ke bank. Saya minjamkan, saya kelebihan uang nih, saya pinjamkan ke bank, nggak ada. Meskipun istilahnya nabung. Namun di sini kan yang dilihat bukan tulisan, hakikatnya. Nah, jadi hakikatnya itu apa? Bukan apa yang diucapkan, tapi dilihat dari konsekuensi dari kita meletakkan uang tadi itu apa. Oh, berarti itu yang lebih mendekati wallahualam itu adalah pinjaman. Nah, ketika kita sudah misalkan memahami itu adalah sebuah pinjaman, berarti kita harus memahami konsekuensi lagi. Kalau pinjaman itu dalam sebuah kaidah dikatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada di dalamnya manfaat, maka itu termasuk riba. Nah, jadi mungkin itu yang lebih mendekati tadi. Jadi untuk e-money sendiri antara dua akad tadi, titipan dan pinjam meminjam, lebih dekat ke pinjam meminjam misalnya. Nah, namun di sini dikatakan bahwasanya hukumnya sendiri apa boleh atau haram, Ustaz? Ya pada asalnya kita minjamkan orang nggak masalah. Boleh, Ustaz, ya? Boleh-boleh saja. Cuman kalau semisal ada unsur riba itu baru diharamkan ya, Ustaz, ya? Iya. Nah, dari perusahaan e-money atau uang digital ini, ribanya ini dari mana, Ustaz? Ribanya di mana ya, sebagaimana ketika kita naruh uang di bank. Kita naruh uang bank boleh apa tidak? Boleh-boleh saja. Boleh, Ustaz. Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu kita mengambil ribanya, mengambil bunganya, atau membuat akad ada ribanya. Itu yang tidak diperbolehkan. Bukan kita naruh banknya. Nah, begitu pula ketika kita menaruh uang di perusahaan e-money tadi. Itu pada asalnya boleh-boleh saja, karena tadi kita meminjamkan. Yang akan menjadi masalah adalah ketika kita meletakkan uang kita tadi, kita mendapatkan manfaat ya. Disebabkan karena kita minjami uang tadi atau menaruh uang tadi. Sedangkan manfaat di sini umum, apa saja. Manfaat itu bisa dibantu kalau kita secara personal, secara individu, kemudian dikasih hadiah. Maka kalau dalam e-money itu bentuk manfaatnya cashback bisa cashback, bisa free ongkir, ataupun apa namanya lainnya, diskon biasanya, Ustaz. Nah, diskon juga. Kadang ada yang di toko-toko itu kalau pakai e-money ini dapat potongan 30%. Nah, itu masuk manfaat ya, Ustaz, ya? Masuk manfaat karena kita harus menaruh uang terlebih dahulu. Dan diskon 30% itu kalau dalam hakikatnya ini riba itu tadi, Ustaz, ya? Iya, itu manfaat dari meminjam uang tadi. Berarti riba tadi. Namun kalau semisal kita sekedar naruh aja, Ustaz, tanpa mengambil manfaat, itu apakah juga dikhawatirkan terjerumus riba ataukah masih dibolehkan, Ustaz? Karena kan sekarang ini pengguna-pengguna itu otomatis mau nggak mau juga harus ngambil dapat manfaatnya itu tadi, Ustaz. Gimana, Ustaz? Nah, yang pertama ya kita ngelihat apa tujuan asalnya.
untuk menaruh seperti itu. Sebagaimana kita naruh uang di bank, tujuannya untuk apa? Karena kan kita nggak mungkin nyimpan uang di rumah juga. Berarti nyimpan uangnya rata-rata di bank. Nggak mungkin 1 miliar di bawah bantal kan? Nggak cukup bantalnya. Nggak cukup bantalnya. Nah itu kan harus di bank. Ketika menaruh uang di bank, ya kalau bisa cari yang tidak ada bunganya. Kalaupun terpaksa yang ada bunganya, tapi bunga itu bukan tujuan utama. Saya naruh di bank, kalau deposit kan jelas. Mendepositkan berarti kan ingin mendapatkan bunga. Digedekan. Ada gede-gedekan. Tapi kalau bukan itu tujuannya, pada asalnya nggak masalah. Namun dia tidak boleh menggunakan manfaatnya tadi. Tidak boleh menggunakan ribanya tadi, tambahannya. Begitu pula di e-money. Kalau kita menggunakan menaruh uang, memasukkan di e-money, top up saldo, atau isi saldo dan yang lainnya, tujuannya untuk apa? Kalau memang di sana mungkin ada beberapa tempat marketplace ataupun ada toko misalkan yang memang harus memasukkan terlebih dahulu, isi saldo top up terlebih dahulu, maka selalu tidak masalah. Dengan konsekuensi tidak boleh mengambil manfaat tadi. Sedikit pun ya, Nah, sedikit pun. Itu kalau tujuan utamanya. Selama kita masih bisa transfer biasa, maka kita transfer biasa. Karena itu meskipun ada adminnya, meskipun kita kena admin misalkan, tapi itu lebih baik kita kekurangan, kehilangan beberapa rupiah tapi tidak dapat riba daripada kita mengisi saldo kemudian dapat cashback dan selainnya tadi. Manfaat tadi Ustaz ya. Nah, namun kalau semisal ada sebuah restoran Ustaz ingin memasang layanan uang digital atau mungkin ingin memasang ya tadi GoPay, OVO dan lain sebagainya untuk sistem pembayaran. Nah, untuk pemilik restorannya ini hukumnya bagaimana Ustaz? Nah, yang pertama ya lihat kalau dia menurutnya hukumnya menggunakan tadi itu apa dulu. Tentu kalau dia mengatakan secara asal menggunakan e-money saja nggak masalah, ya berarti menganggap nggak masalah. Tapi kalau dia sudah menyadari dan meyakini bahwasanya menggunakan e-money tadi dengan ada diskonnya, cashback dan seterusnya tadi itu adalah suatu bentuk transaksi ribawi, maka tidak boleh. Nggak boleh. Karena dia tahu alal ismi wal udwan tadi. Sebagaimana misalkan dia tidak berzina, tapi nyiapkan kamar untuk berzina, nah, itu, ya kan sama saja. Nyiapkan tempatnya. Memfasilitasi. Di sini saja di kamar saya misalkan. Nah, dia nggak melakukan zina, tapi dia memfasilitasi orang untuk melakukan perbuatan zina. Begitu pula tadi, dia tidak melakukan transaksi ribawi, tapi memfasilitasi orang untuk melakukan transaksi untuk ribawi memudahkan tadi. transaksi uang digital tadi ya. Nah, karena setahu saya beberapa restoran yang menyediakan layanan pembayaran itu otomatis ada diskon biasanya Ustaz. Nah, itu kan sudah masuk transaksi ribawi juga ya Ustaz ya. Nah, dan itu pemilik restoran juga masuk ke transaksi ribawi berarti Ustaz. Kalau ada itunya. ya termasuk ta'awun tadi. Ta'awun tadi Ustaz ya. Dan kita beralih ke ini Ustaz, kurir atau mungkin Gojek dan lain sebagainya yang berstatus mengantarkan makanan dan lain sebagainya. Nah, ketika si Gojek ini mengantarkan makanan, mungkin ada yang melayani pengantaran makanan dengan cara menggunakan uang digital tadi Ustaz. Mungkin dari si pembeli ataupun dari pihak restoran menggunakan uang digital. Nah, status Gojek yang mengantarkan ini bagaimana Ustaz hukumnya? Nah, memang berbicara masalah ini memang pembahasan yang sangat sensitif ya. Iya Ustaz. Atau menyangkut ekonomi orang banyak. Benar Ustaz. Artinya sebenarnya kalau kita meyakini bahwasanya hal tersebut diharamkan, kita harus yakin bahwasanya kalau kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan, kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Memang di situ pihak drivernya terkadang tidak berhubungan secara langsung. Artinya karena transaksi itu bisa jadi antara customer langsung kepada pemilik restoran atau penjual dan yang lainnya. Dia tidak ada nggak terkait seperti itu. Namun mungkin dari situ dia bisa selamat. Namun nanti akan terjadi transaksi yang lainnya ketika yang penumpang misalkan tidak hanya pembelian, nanti bayarnya pasti pakai GoPay misalkan atau OVO dan yang lainnya. Itu tidak lepas dari itu semuanya.
Artinya di situ memang bisnis, karena bisnis tersebut, apalagi kalau memang sekarang itu jasa ojek online itu ya bisnisnya lebih kepada pembayarannya tadi. Jadi bisnis utamanya itu sekarang bukan ojeknya. Justru malah di uangnya GoPay-nya ini saja. Iya, itu yang menjadi bisnis utamanya dan yang paling menguntungkan. Apalagi kalau sekarang ya dari sisi penumpangnya sudah Di masa pandemi ini sudah. Masa pandemi, subhanallah ya, artinya semoga mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lah. Amin. Nah, jadi lebih baik dihindari untuk yang transaksi tadi. Bisa disiasati mungkin mengambil transaksi yang cash dan lain sebagainya ya Ustaz ya, atau mungkin ya tadi yang penumpang itu tadi Ustaz ya, daripada untuk mengambil yang uang digital tadi. Ya nanti ini kaitannya akan panjang sebenarnya itu. Jadi kalau GoPay itu akan lebih aman bagi drivernya kalau transaksinya itu beli makanan, titip yang lainnya. Itu lebih aman daripada dia harus bayarkan terlebih dahulu. Itu cash juga. Itu malah cash lebih berpotensi berbahaya dari sisi hukumnya karena dia meminjami. Lalu bagaimana status tambahannya tadi? Dia menalangi terlebih dahulu kan berarti meminjami. Tapi dengan syarat dengan membayarkan lebih meskipun untuk transportasi misalkan. Tapi itu tidak bisa dikatakan sebagai uang bensin saja. Karena uang bensin itu nggak sebanyak itu. Dan uang bensin kan logikanya kalau antum misalkan ngirim 100.000 dengan makanan yang nilainya 500.000 kan jaraknya sama. Tapi faktanya tidak. Bayarnya berbeda. Nah, berarti kan di situ karena pinjaman tadi. Tergantung persentasenya berapa. Jadi bukan pada uang administrasinya tadi. Jadi nasihat untuk driver ini baiknya dihindari ya Ustaz ya. Ya. Berat juga ya. Lebih baik dihindari. Mungkin kalau offline-nya itu bisa lebih baik, memang tidak mudah ya untuk bisa berpaling atau beralih ke pekerjaan yang lainnya. Namun memang dalam lagi masa-masa ini kita lebih mengetahui sepertinya ya. Ini yang nampak saja. Yang nampak itu kayaknya driver itu yang paling terkena dampak. Sepertinya padahal di sana lebih banyak lagi yang terkena. Cuma kadang kok kasihan drivernya. Ya kita kasihan iya. Tapi yang lainnya perlu dikasihani juga lebih banyak lagi. Yang punya perusahaan yang di PHK itu kan lebih banyak, bukan hanya driver saja yang dikasihani. Sehingga yang butuh pekerjaan itu bukan driver saja. Artinya ya sama dengan kaum muslimin yang lainnya yang sedang kesusahan mencari pekerjaan yang lebih baik dan halal itu. Tapi kalau misal ada kasus top up antara jarak waktu top up dengan pembelian itu pendek Ustaz. Jadi niatnya cuma top up mungkin masuk mall, top up di pintu mall, kemudian langsung ke toko langsung dibelikan. Jadi e-money-nya ini hanya sebagai perantara untuk transaksi itu, apakah boleh Ustaz? Ya sebenarnya kembali tadi ketika kita menaruh uang di e-money, apakah itu akan disimpan, akan dijaga untuk kita atau akan bisa dimanfaatkan? Selama uang tadi itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan, meskipun 1 detik, meskipun 5 detik, itu bisa disahamkan, itu bisa didepositkan atau mungkin bisa disimpan dan menghasilkan riba meskipun mungkin cuma 0,1%. Jadi statusnya tetap kita ketika memasukkan itu tetap minjami. Dan itu pasti akan berputar juga di sana gitu loh. Meskipun jangka waktunya 1 detik gitu ya. Iya, apalagi kalau kita naruhnya tujuannya biar mendapatkan manfaat tadi. Itu malah jelas niatnya sudah dapat riba gitu. Iya, nggak ada alasan lain kecuali mendapatkan cashback tadi. Top up pengen dapat cashback, pengen dapat gratis ongkir itu malah bahaya ya Ustaz ya. Iya, itu malah karena tujuan utamanya jelas ribanya. Jelas riba ya Ustaz ya. Nah, untuk e-money sendiri ini kan tadi ada kaitannya dengan bank Ustaz, mirip-mirip. Tapi kalau semisal untuk pulsa dan juga token ini apakah sama Ustaz transaksinya? Nah, untuk pulsa, kenapa tadi itu terdapat riba di dalam e-money tadi? Karena e-money ini statusnya seperti mata uang. Artinya dengan uang kita yang tersimpan di kartu tersebut,
entah itu yang etol pun juga sebenarnya e-money juga. Karena sebagian bisa digunakan untuk beli di supermarket. Itu kan statusnya uang kita, yang bisa kita gunakan. Nah, itulah yang kenapa tadi menjadikan itu ada ribanya. Lalu bagaimana dengan pulsa? Nah, pulsa itu bukan alat pembayaran. Meskipun kita menyebutnya nilainya 50.000, nilainya 100.000, tapi nggak ada kita ke toko, ini saya punya pulsa 50.000 saya bayar ya pakai pulsa, nggak bisa. Ya meskipun kalau barter itu dianggap sebagai barang, iya. Ya sudahlah, daripada nggak ada uang dikirim pulsa saja nggak apa-apa. Nah, itu kan tapi bukan sebagai barang, sebagai alat pembayaran, tapi itu sudah menjadi barang sebagai produk. Pulsanya ini produk ini sudah sebagai produk. Jadi sudah bukan alat mata uang lagi. Sehingga kalau kita beli pulsa 5.000 bayarnya 6.000. Di sini ada selisih. Tapi tidak ada riba. Karena yang 5.000 yang kita beli tadi masuk ke HP kita, nomor kita, itu bukan uang, bukan mata uang. Produk ya, sudah produknya, barangnya. Berupa pulsa ya, Zat. Nah, jadi 1.000 itu masuk ke sini ya sah-sah saja, keuntungan ya, Zat ya. Keuntungan. Maksudnya. Nah, kalau token itu, Zat, sama seperti hal tersebut atau? Ya sama. Sama ya, Zat ya. Token juga sama. Jadi tokennya itu bukan masuk uang lagi, tapi ya produk listrik tadi ya, Zat. Produk listriknya tadi. Jadi memang beda ya, Zat ya. Ya beda, kan nggak ada tadi beli pakai token kan nggak bisa. Iya, kalau yang e-money kan uang dengan uang ya, Zat ya. Uang dengan uang. Itu tetap berupa uang gitu ya, Zat ya. Itu yang masuk ke akad pinjam meminjam tadi ya, Zat ya. Nah. Taib. Jazakallah khairan, Zat, atas beberapa nasihatnya. Para pendengar sekalian, semoga podcast ini bermanfaat dan terutama untuk terakhir, Zat, nasihat-nasihat yang masih menggunakan e-money ini sebaiknya bagaimana, Zat? Nah, memang kita sedang hidup di zaman digital ya. Yes, apalagi pandemi ini bahkan disarankan untuk pembayaran tidak saja. Cash. Kalaupun ketemu pun nggak usah pakai uang karena dikhawatirkan. Sehingga harus transfer pakai e-money dan yang lainnya. Artinya kalaupun menggunakan fasilitas ini, e-money dan yang lainnya, ya kita menghindari transaksi-transaksi yang terdapat riba di dalamnya. Dan kita memang harus hati-hati, lebih baik kita kehilangan beberapa ribu untuk admin daripada kita mendapatkan beberapa ribu akan tapi itu riba. Statusnya riba. Nah, jadi kita harus pandai-pandai bertanya atau menimbang atau mengetahui hakikatnya itu seperti apa. Ya meskipun hukum asalnya sekali lagi boleh-boleh saja. Tapi kita mendapatkan manfaat itu yang menjadi tidak boleh. Mungkin bisa dikasih satu, Zat, ancaman atau dosa riba ini apa, Ustaz? Biar tadi kan kita bicara banyak riba, Ustaz. Nah, supaya kita bisa menghindarinya. Kalau dosa riba di Al-Baqarah saja. Dalam satu lembar mulai Al-Baqarah 275, 276 sampai 280 itu menceritakan tentang hukuman orang-orang yang makan riba. Mulai dari gila atau kesurupan masuk ke dalam api neraka, hartanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menantang perang juga itu. Menantang perang Allah dan Rasulnya. Dan juga dalam hadits Jabir, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan harta riba, orang yang bayar atau nasabahnya tadi, begitu pula dengan pencatatnya, sekretarisnya, dan kedua saksinya, hum sawa, mereka semuanya sama-sama menanggung dosa. Makanya tadi yang menanggung dosa itu bukan sekedar yang makan riba, memanfaatkan saja, tapi yang membayar dalam tanda kutip korbannya tadi, dia pun tetap mendapatkan laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang menyediakan fasilitas tadi, berarti dia menyetujuinya dan menjadi saksi. Berarti dia juga mendapatkan laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, atas nasihatnya. Insya Allah kita tetap stay tune. Insya Allah kita akan berjumpa di podcast berikutnya. Semoga bermanfaat kepada para pendengar sekalian. Kita tutup podcast ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.